Rahim tanpa bahagia. Bab 49. Al, gimana hubungan kamu sama Revan? Alara yang baru saja masuk ke pantry setelah membuang sampah, menoleh pada sahabatnya. Sorry, nggak maksud apa-apa, kata Windy memperhalus pertanyaannya. Alara membuang napas dari hidungnya, lalu duduk di sebelah Windy. Kemarin dia marah sama aku. Marah? Kenapa? Kerutan halus tampak di dahi Windy. Biasa Win, masalah waktu. Dia ngerasa selama ini waktu aku habis buat kerja, belajar dan kuliah. Sementara setiap dia ngajak ngedate aku selalu nggak punya waktu. Windy membuang muka ke arah jendela, sudut bibirnya tertarik sedikit, membentuk senyum yang sangat tipis. Iya, kamu jelasin dong sama dia, Al. Masa dia nggak ngerti? Alara hanya mengedikkan bahu. Lagian Al, kenapa kamu nggak fokus aja sama kuliah dan kerja, lebih baik sudahi hubungan kamu sama dia. Maaf aku nggak. Win, kenapa sih kamu seakan ingin mengatur hidupku? Kepengen banget aku putus sama Revan. Kalau sekarang kami bertengkar sedikit, kan wajar. Lagian itu masalahnya dari aku. Alara langsung memotong ucapan Windy, tak suka. Tolong jangan mulai lagi, ya. Jangan pengaruhi aku dengan ngejelek-jelekin Revan yang belum tentu kebenarannya. Lama-lama aku bisa marah, lanjutnya sambil memberikan tatapan tajam pada sahabatnya itu. Windy langsung pucat. Dia tak menyangka, Alara yang biasanya tenang kini mulai menampakkan riaknya. Jangan salah paham Al, maksud aku nggak seperti itu. Sumpah, aku nggak ngejelek-jelekin, Al. Tapi aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Tante Erika tetanggaku, masuk ke hotel sama Revan. Dan kamu tahu, di lingkungan kos-kosanku, Tante Erika itu udah terkenal nakal dan suka berondong. Percaya sama aku Al, aku nggak mungkin ngejerumusin sahabat sendiri. Please, tolong percaya sama aku. Windy balik menatap Alara langsung ke Manik Hazel gadis itu. Seolah ingin menguatkan kejujuran kata-katanya melalui pancaran matanya. Sekali-kali kamu main ke kosan aku. Nanti kamu akan bisa menyimpulkan seperti apa Tante Erika itu. Bukan cuma dengan Revanmu, tapi masih banyak berondong lainnya. Itu bukan urusanku, mau dia suka berondong atau kakek-kakek sekalian. Aku cuma minta, stop kamu jelek-jelekin Revan dan pengaruhi aku macam-macam. Kalau nggak ada bukti, aku nggak bisa percaya gitu aja sama ucapan kamu. Karena selama aku pacaran sama dia, nggak pernah ada skandal dia selingkuh atau apa. Kalau kamu terus seperti ini, aku juga bisa marah. Win, ucap Alara tegas dengan nada suaranya sedikit keras dan wajah memerah seperti menahan kemarahan. Windy terdiam, dia benar-benar frustrasi. Harus dengan cara apa lagi supaya ia bisa meyakinkan Alara. Apalagi dia juga nggak punya bukti foto atau video. Kalau gitu, maafkan aku. Mungkin aku yang salah lihat. Akhirnya Windy mengalah daripada Alara salah paham dan menjauhinya. Malah akan membuat suasana kerja mereka jadi canggung. Windy pun segera mengambil nampan yang tergeletak di meja pantry. Ya sudah, aku balik ke depan dulu. Pesanan meja 7 pasti sudah siap, kata Windy berusaha mendinginkan suasana sambil merapikan apronnya. Alara mengangguk pelan, raut wajahnya sedikit melunak. Oke. Maaf ya, Win, kalau aku agak emosi tadi. Mungkin karena suasana hatiku juga lagi nggak baik-baik aja. Santai aja, Al. Aku paham kok, sekali lagi aku juga minta maaf, kata Windy sambil nyengir. Ia berusaha kembali bersikap hangat supaya Alara tidak marah lagi padanya. Saat Windy melangkah keluar dari pantry menuju area makan, bunyi lonceng di pintu kafe berdenting. Seorang pria tampan berpenampilan layaknya eksekutif muda, masuk dengan langkah penuh percaya diri. Mata lelaki itu berkeliling seperti tengah mencari seseorang. Windy pun segera menghampiri. Selamat siang, selamat datang di Cloud Cafe, sambutnya dengan senyum ramah. Siang. Saya mau ketemu Alara, kata pria itu tanpa basa-basi. Di tangannya menenteng beberapa kantong belanjaan dengan logo dari brand terkenal. Sejenak Windy memperhatikan pria itu.
Jadi bener gosip yang beredar di sini, kalau Alara sering didatangi cowok sekeren ini. Tapi mendingan ini kemana-mana daripada si Revan. Udah kere, doyan tante-tante lagi. Pria di hadapan Windy menggerak-gerakkan telapak tangannya saat melihat gadis itu hanya diam sambil melamun. Halo, katanya. Windy agak terperanjat, lalu tersenyum salah tingkah. Maaf, Alara ya. Ada. Sebentar saya panggilkan. Pria itu mengangguk. Terima kasih, katanya dengan senyum menawan yang membuat Windy nyaris meleleh. Lalu berjalan ke arah meja yang ada di sudut ruangan. Windy cepat-cepat kembali lagi ke pantry. Dilihatnya Alara masih duduk di tempat tadi. Al cepetan keluar, di meja sebelah belum dilayani, kata Windy. Sengaja dia tidak mengatakan ada yang mencari gadis itu, karena Alara tak akan suka. Oke. Alara berdiri, merapikan apronnya dan melangkah keluar pantry. Ia menuju meja 11 yang dikatakan Windy. Tapi belum sampai ke meja yang dituju, hatinya sudah lemas. Lagi-lagi pria itu. Tapi sekarang dia tidak sendirian. Ada Reno, pemilik kafe sekaligus bosnya, duduk bersama lelaki itu. Alara mengangguk sopan, lalu mengeluarkan kertas dan pulpen dari dalam saku apronnya. Selamat siang mas, mau pesan apa? Tanya Alara masih dengan sikap formalnya. Padahal Kenzi, si pria itu, memintanya untuk bersikap normal. Seperti biasa, kata Kenzi serius. Kali ini tanpa candaan. Alara pikir mungkin karena di situ ada Reno. Oh ya Al, saya juga minta single shot espresso, pinta bosnya. Alara mencatat semua pesanan. Tapi saat akan pergi, Kenzi memanggilnya lagi dan menyerahkan beberapa kantong belanjaan yang tadi dibawanya. Ini hadiah buat kamu. Senyum menawan lelaki itu mengembang. Tapi Alara tak segera menerimanya. Dia hanya terpaku sambil menatap barang-barang itu. Tangan saya pegal, Al, kalau terus begini, katanya sambil menggoyang-goyangkan kantong-kantong itu. Tapi saya tidak sedang berulang tahun, Pak, tolak halus Alara. Oh ya. Duh gimana sih, perhitungan si dukun itu nggak akurat, gumamnya dengan suara yang sengaja sedikit dikeraskan. Alara ingin mendelik tapi di situ ada atasannya. Kalau gitu, anggap saja ini hadiah karena kamu sudah sangat sabar mau melayani saya. Tidak usah mas, itu sudah tugas saya. Nggak apa-apa, ambillah. Terima kasih, tapi maaf saya tidak bisa menerimanya. Kenzi menampakkan wajah sedih. Tentu saja itu dibuat-buat. Terimalah Al, itu rezeki buat kamu. Kalau sahabat saya ini punya maksud nggak baik dengan hadiah-hadiah itu, saya yang akan labrak dia, Reno ikut bicara. Suaranya sangat berwibawa, membuat Alara tak berkutik. Terima kasih, ucapnya pelan. Akhirnya dengan tangan sedikit gemetar, Alara menerima kantong-kantong belanjaan itu. Lalu permisi kembali ke pantry untuk menyiapkan pesanan kedua bos itu. Ada senyum kemenangan di bibir Kenzi saat menatap punggung Alara yang semakin menjauh. Tumben lo royal, bagi-bagi hadiah segala. Sindir Reno sembari cengengesan. Reno tahu, Kenzi tak terbiasa memberikan hadiah pada wanita manapun. Malah dia sendirilah yang sering dihadiahi mereka, meski pada akhirnya barang-barang itu akan berakhir di tangan para sahabat atau pegawainya. Sekali-kali, bro, jawabnya santai. Reno berdeci, lalu menertawakan sahabatnya itu. Ngomong-ngomong, dia udah lama kerja sama lo. Sejenak Reno menerawang, lumayan. Kalau gak salah saat dia masih kelas 3 SMA. Sumpah. SMA dia udah kerja. Orang tuanya kemana? Reno menghembuskan napasnya. Dia memang tahu cerita tentang Alara dari Winda, sahabat Alara sejak SMA. Bokapnya udah meninggal beberapa bulan lalu. Sekarang ia tinggal sama ibu tirinya. Sementara ibu kandungnya, seorang wanita keturunan asing, tapi... Ucapan Reno tak berlanjut karena tak jauh dari mejanya Alara tengah berjalan ke arah mereka sambil membawa nampan berisi pesanan. Tentu saja itu membuat Kenzi semakin penasaran pada gadis itu. Setelah gadis itu menghidangkan pesanan mereka,
Fokus Kenzi kembali pada Reno. Tapi ibu kandungnya kenapa, bro? Tanyanya setelah Alara kembali ke pantry. Apaan sih lo? Kepo banget. Tentu saja Kenzi kesal, dia sudah serius banget menanggapi cerita lelaki itu. Sebutir tisu yang digulung-gulung pun melayang ke wajah Reno. Reno menangkisnya sambil tertawa. Lalu menyeruput kopinya. Gue jadi kayak Iwapi, katanya. Sembari meletakkan cangkir kopinya ke atas meja. Iwapi apa? Ikatan Wanita Pengusaha. Reno menggeleng dengan menggoyangkan telunjuknya. Ikatan War Asterisk A penyebar isu. Jawabnya sambil melakukan gerakan ngondek. Tawa Kenzi pun meledak. Dia nyaris tersedak makanannya sendiri. Najis lo. Reno ikut ngakak. Dia senang memancing kekesalan sahabatnya. Jarang-jarang Kenzi sepenasaran itu. Kenapa sih lo? Pengen tahu banget tentang Alara. Dia cuma pelayan kafe, bro. Sementara lo dikelilingi banyak cewek-cewek cantik dan modis. Kenzi terdiam. Dia sendiri bingung, kenapa dia pengen tahu banget tentang gadis itu. Padahal kenal pun baru hitungan minggu. Kenzi tersenyum tipis. Kemudian meminum kopinya yang masih mengepulkan uap panas. Udah jawab aja, lo tahu siapa gue? Iya oke, kata Reno, masih dengan cenggirannya. Sebenarnya gue juga nggak terlalu banyak tahu tentang dia. Yang gue tahu bokapnya sudah meninggal dan kini ia tinggal sama ibu dan kakak tirinya. Ibu tirinya pasti jahat. Kenzi mencibir. Kok lo tahu? Sudah ketebak. Terus ibu kandungnya kenapa? Lo belum jawab itu dari tadi. Iya sabar. Orang sabar pantatnya lebar. Hahaha. Lagi-lagi Kenzi melempar sahabatnya itu dengan butiran tisu. Gue juga tahu ini dari sahabatnya Alara. Katanya ibu kandung Alara seorang wanita berkebangsaan Prancis. Tapi setelah melahirkan Alara, dia pulang ke negaranya, meninggalkan Alara yang masih bayi. Dan sampai sekarang nggak balik-balik. Mendengar itu wajah Kenzi langsung mengeras. Tanpa sadar tangannya di bawah meja mengepal kuat. Menurut cerita si Windy juga, Alara sekarang lagi ngumpulin duit banyak. Selain buat biaya hidupnya, biaya kuliah, juga buat biaya nyusulin nyokapnya ke sana. Kenzi terdiam. Ia merasa tertampar oleh cerita Reno. Dia sudah salah paham dan menuduh Alara gila uang dengan kerja serabutan. Padahal dia punya maksud lain. Sekali lagi Kenzi kembali memberikan poin plus buat gadis itu. Jadi dia kuliah juga. Reno mengangguk. Benar-benar penuh energi. Gumam Kenzi. Masih ada cerita yang lainnya tentang dia. Reno menggeleng sembari mengedikkan bahunya. Oke deh, gue balik ke kantor dulu. Thanks ya buat ceritanya. Kenzi berdiri sambil merapikan celananya. Lalu pergi dengan pikiran yang masih tertinggal pada Alara, diiringi tatapan heran Reno. Shirley kembali ke rumahnya dengan wajah yang tidak enak dilihat. Orang yang pertama kali dicari tentu saja ibunya. Bu, teriaknya begitu ia membuka pintu. Terdengar suara langkah kaki berat dengan gesekan sandal dan lantai yang terdengar jelas dari arah dalam. Ada apa Shirley? Ibu nggak budek. Sentak balik Teti sambil merapikan ikatan rambut ikalnya. Tapi saat melihat wajah anaknya yang cemberut dan tak membawa apa-apa di tangannya, ia pun penasaran. Mana belanjaannya? Pertanyaan itu tentu saja membuat Shirley semakin kesal. Bu, lihat nggak wajah aku seperti apa? Aku lagi kesal bu. Shirley menghempaskan pantatnya di sofa sambil melempar heelsnya sembarang. Terus salah ibu apa? Ibu kan cuma tanya. Lagian barusan kamu teriak-teriak manggil ibu, ada apa? Suara Teti tak kalah ketus. Ini semua gara-gara ibu. Gara-gara ibu? Apa? Ibu tadi bilang kalau belanjaan Pak Kenzi yang aku belikan bukan buat aku tapi buat cewek lain. Dan ternyata ibu benar. Itu bukan buat aku. Teriak Shirley di ujung kalimat. Lalu buat siapa? Mana aku tahu bu. Aku kesal sama ibu. Harusnya tadi tuh ibu ngomong yang baik-baik aja. Omongan itu doa, bu. Sekarang Teti bungkam. Padahal tadi dia cuma asal ngomong.
Mungkin aja itu buat adiknya yang ukuran badannya sama dengan kamu. Atau buat kado temannya. Tetap saja ucapan penghiburan Teti tak sampai ke hati Shirley. Perempuan itu tetap mendongkol. Atau, Teti menggantung ucapannya. Shirley langsung menoleh pada ibunya penuh harapan baik. Atau apa? Atau itu karma? Karena tempo hari kamu bohongin ibu tentang gamis itu. Mata Shirley melotot. Jadi ibu masih sakit hati tentang gamis itu. Aku kan udah minta maaf. Tapi bukan berarti ibu boleh doain aku yang jelek-jelek bu. Aku ini anak ibu. Shirley menangis seperti anak kecil. Tak peduli usianya sudah di angka 25 tahun. Tiba-tiba pintu terbuka. Assalamualaikum. Alara masuk dengan membawa tentengan belanjaan. Tanpa menjawab salam gadis itu, Teti langsung melotot. Bagus ya, kamu enak-enakan shopping sementara makan minta sama aku. Teriak Teti. Ibu apa-apaan sih? Bukannya jawab salam aku malah marah-marah. Aku nggak shopping bu, ini pemberian orang. Kata Alara sambil mengacungkan kantong-kantong belanjaan di tangannya. Shirley yang tadi sibuk menghapus air matanya, karena Tengsin takut ketahuan adik tirinya menangis, langsung menoleh pada Alara. Begitu melihat apa yang diperlihatkan Alara, mata wanita itu melotot sempurna. Mungkin orang yang melihatnya akan merasa ngeri, takut bola mata itu terlepas dari kelopaknya. Dari mana kamu dapatkan semua itu, Alara? Lengkingan histeris Shirley nyaris merontokkan kotoran di telinga Alara dan Teti. Tentu saja Teti dan Alara kaget. Shirley berdiri dari duduknya. Ia langsung menerjang Alara, ingin merebut kantong-kantong belanjaan itu. Tapi dengan cekatan Alara menghindar. Dan ia terhuyung menabrak dinding. Alara. Shirley semakin murka. Tapi Alara sudah malas melayani drama ibu dan kakak tirinya itu. Tanpa memperdulikan keduanya, ia bergegas masuk ke dalam kamarnya. Bu, cepat susul dia. Itu seperti kantong-kantong belanjaan hasil buruan aku tadi. Aku tak terima, Bu. Ah, mana mungkin. Iya Bu. Aku ingat betul, Shirley ngotot. Teti pun bergegas menuju kamar Alara diikuti Shirley. Tanpa ampun dia menggedor pintu itu dengan menggunakan kekuatan penuh. Sampai pintu pun bergoyang seolah terkena gempa dahsyat. Buka. Buka pintunya, Alara. Suara wanita gempal itu tak kalah dahsyat dari gedoran tangannya di pintu kamar Alara. Awas ya, kalau kamu sampai tidak membukanya, akan aku tendang pintu ini sampai hancur. Ancamnya. Alara bergeming. Dia tak memperdulikan gedoran itu meski merasa ngeri, kalau wanita itu benar-benar melakukan ancamannya. 1, 2, Kalian ini kenapa sih? Kalau seperti ini terus aku tak akan segan mengusir kalian. Kata Alara, sambil membuka pintu. Akhirnya ia mengalah, daripada malu didengar tetangga. Nanti dikira sama gilanya sama kedua perempuan itu. Apa kamu bilang? Ngusir kami. Teti tertawa terbahak meski terdengar sumbang di telinga Alara. Ini rumah peninggalan suamiku dan aku berhak juga atas rumah ini. Seharusnya kamu yang pergi dari sini. Aku sudah banyak mengeluarkan uang untuk pengobatan ayahmu sebelum meninggal. Tidak salah kan kalau aku menuntut untuk dibayar. Karena kamu tidak bisa bayar, maka jaminannya rumah ini. Ucap Teti berapi-api. Kalau begitu tolong balikin sertifikat rumah ini. Biar aku jual dan akan aku bayar hutang-hutang ayah pada ibu. Tidak bisa. Sertifikat itu aku tahan sebagai jaminan. Alara menarik sudut bibirnya, membentuk senyum sinis yang terlihat sangat tenang, padahal hatinya mendidih. Ia melipat tangan di dada, menatap Teti dan Shirley bergantian dengan tatapan merendahkan. Tahan saja sesuka ibu. Tapi ingat, rumah ini tetap atas nama ayahku. Tanpa tanda tanganku sebagai ahli waris sah, sertifikat itu cuma tumpukan kertas tidak berguna yang tidak bisa ibu jual kemanapun, ucap Alara dengan nada suara yang sangat datar namun syarat penekanan. Shirley hendak menyela, tapi Alara lebih dulu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar kakak tirinya itu tutup mulut. Sekarang, keluar dari depan kamarku.
Aku lelah dan butuh istirahat. Kalau kalian masih mau berteriak-teriak seperti orang kehilangan akal, silakan lanjut di luar pagar rumah agar sekalian jadi tontonan warga.